Oke, selamat sore saudara. Saya membuat rekaman ini untuk jaga-jaga kalau ternyata nanti saya tidak bisa mendampingi saudara sepenuhnya karena ada hal yang harus saya lakukan. Kita tinggal 2 artikel. Ya, hari ini yang pertama kita akan lihat dulu. What to do when you have made a bad decision. What to do when you have made a bad decision. Apa yang Anda lakukan kalau Anda itu membuat keputusan yang salah. Saudara, sebagai seorang manajer, tidak semua yang kau lakukan atau keputusan yang kau ambil itu mesti benar. Kadangkala saudara menyadari bahwa putusan yang baru saja kau ambil itu salah. Ya, misalnya begini, misalnya ya ini contoh aja, contoh. Saya ini kan ketua STY. Saya memutuskan untuk membuka prodi baru S1 dan prodi S3 akuntansi. Apakah keputusan itu salah? Ya belum tahu. Kita belum tahu itu salah apa tidak. Kalau nanti bikin prodi baru dan tetap tidak laku, itu keputusanku jelas salah. Kalau bikin S3 dan kemudian nggak laku, nah putusanku jelas bisa jadi salah. Nah, kalau sekarang saya memang belum tahu. Tetapi kalau misalnya saya harus buat keputusan dan kemudian keputusan itu salah, apa yang mesti kulakukan, saudara? Ya, artikel ini juga cerita hal yang sama. Jadi membuat keputusan yang salah itu menyakitkan, saudara. Wah, menyakitkan benar itu. Artikel ini kasih contoh, misalnya kalian pekerjakan orang yang salah. Betul? Jadi sudah terlanjur dipekerjakan, ternyata orangnya kok nggak beres. Atau saudara itu mengambil pekerjaan tertentu yang ternyata tidak cocok dengan dirimu. Sudah terima lamaran kerja, ditawari jadi ini, ambil, ternyata nggak cocok. Atau saudara bikin produk baru yang mungkin saudara nggak pas. Ya, memang saat buat keputusan itu memang biasanya kita cukup optimis ya, kita cukup optimis. Kita pede, kita melakukan sesuatu yang baik dan mengasumsikan bahwa apa yang kita lakukan itu mesti berhasil. Tapi kadangkala sesuatu itu terjadi dan saudara mulai meragukan, aduh, putusanku kok salah yo. Ya, mengakui kesalahan di depan orang lain, apalagi di depan rekan kerja, apalagi di depan bawahan, itu berat, saudara. Itu berat. Tapi bagaimanapun saudara mesti bisa menyadari kalau saudara membuat kesalahan tertentu. Artikel ini cerita apa yang harus kamu lakukan saat kamu membuat kesalahan tertentu. Nah, yang pertama, saudara mesti cepat sadar bahwa saudara itu membuat sesuatu keputusan yang salah. Mesti cepat sadarnya, jangan lambat sadarnya. Ya, orang-orang itu kadang-kala jatuh dalam jebakan namanya sunk cost fallacy. Sudah terlanjur investasi di satu bidang, kemudian meneruskan bidang itu walaupun sebetulnya udah nggak terlalu visible untuk dilakukan. Sudah terlanjur keluar biaya banyak untuk cari orang, daripada nggak dapat orang, ya udah orang itu kita terima saja. Ternyata salah. Ya, jadi begitu saudara. Kalau saudara itu misalnya berbuat satu kesalahan tertentu, ngambil keputusan secara salah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah cepat-cepatlah sadar. Ya, cepat-cepatlah sadar bahwa saudara itu membuat kesalahan.
dan saudara harus bertindak cepat. Ya toh? Jangan ditunda-tunda. Sudah tahu salah, tidak segera sadar dan tidak segera bertindak. Kalau tahu sesuatu itu salah, ya segera sadar dan segera bertindak. Gitu. Ya. Waduh, salah nih. Waduh, salah nih. Segera sadar, segera bertindak. Nah, yang kedua, setiap kesalahan pasti ada solusinya. Jadi kalau misalnya saya merasa bahwa saya itu sudah merekrut orang yang salah. Sudah merekrut orang, ternyata nggak bisa kerja. Saya mesti cek lagi, dalami lagi. Ternyata, kok ya ternyata sikapnya baik. Sudah cepat-cepat dilatih lah. Saya bikin produk baru, ternyata keputusan bikin produk baruku itu salah. Apa mesti dilakukan? Salah itu dalam artian anggap saja salah itu ya salah fatal ya. Salah fatal harusnya nggak bikin produk baru itu, tapi produknya aku bikin juga. Ya sudah, cepat-cepat disadari bahwa itu salah dan segera diatasi. Ngatasnya gimana? Ya kalau produknya baru dan memang positif nggak laku, ya cepat-cepat di stop. Kalau sebetulnya produknya itu bisa laku, tapi ternyata promosi kita yang kurang, ya promosi kita yang ditambah. Artinya begitu saudara sudah sadar bahwa saudara melakukan kesalahan, mesti cepat-cepat sadar bahwa kesalahan itu dilakukan, itu yang nomor satu. Yang kedua, cepat-cepatlah cari solusinya. Cepat-cepat cari solusinya. Jangan ditunda, merasa sudah salah rekrut karyawan. Ya sudah, gimana lagi? Cek anunya, karakternya. Kalau karakternya baik, ya sudah dilatih lagi. Kalau karakternya nggak cocok, ya sudah dilepas saja. Harus berani mengakui kesalahan itu ada dan harus berani untuk segera mengambil solusi. Yang ketiga adalah saudara mesti bisa belajar dari kesalahan yang ada. Ya, saudara mesti bisa belajar dari kesalahan yang ada. Aku kemarin salah bikin produk, gagalnya di mana ya? Aku kemarin salah ngerekrut karyawan, salahku di mana ya? Mesti ada pelajaran yang bisa diambil. Kalau gagal mengembangkan produk, oh iya kemarin itu studi kelayakannya buru-buru, nggak bisa mendetail. Nggak bisa mendetail. Oh iya, kemarin salah bikin produk, kenapa? Ya, analisisnya nggak pas. Yang rekomendasi produk anaknya bos, asal tak bikin. Kok bisa salah yang rekrut karyawan ya? Oh iya, kemarin ternyata itu aku terpengaruh. Dia lulusan dari alma mater yang sama dengan saya. Artinya saudara itu sudah buat salah, saudara mesti cepat sadar, saudara mesti bisa untuk segera cari solusi dari kesalahan itu, dan saudara juga mesti belajar dari kesalahan itu. Yang bikin gagal, yang bikin salah itu apa? Ya, mesti itu bisa dilakukan. Yang terakhir ini tampaknya yang terakhir, share the knowledge.
Share the knowledge. Maksudnya share the knowledge apa? Saudara sudah buat salah, ya, saudara sudah buat kesalahan, saudara sudah nyetop, gitu. Saudara sudah cari masalahnya, diperbaiki, saudara bisa belajar sesuatu, kemudian saudara bagikan itu supaya orang lain tidak membuat kesalahan yang sama dengan Anda. Nah, supaya orang lain itu tidak membuat kesalahan yang sama dengan Anda. Pahami itu baik-baik. Apapun yang saudara bikin kesalahan, jangan hanya kependem sendiri dan membiarkan orang lain mengalami masalah yang sama. Kalau saudara bikin kesalahan, ya saudara mesti stop, cari solusinya, ya toh, belajar dari situ, dan saudara mesti sebarkan ke yang lain supaya mereka tidak mengambil kesalahan yang sama. Kalau saudara tadi salah rekrut karyawan karena apa? Satu alma mater. Ya, satu alma mater. Berarti nanti orang lain bisa belajar, jangan bias oleh satu alma mater. Jangan bias oleh satu alma mater. Salah bikin produk, kenapa? Karena pemasak studi kelayakannya nggak bagus. Kalian bisa ngasih tahu orang lain, jangan mengalami kesalahan yang sama dengan saya. Ya, jangan mengalami kesalahan yang sama dengan saya. Nah, itulah saudara, materi dari artikel ini sangat sederhana. Artikel ini ngajari satu hal. Saudara jadi manajer, saudara bisa berbuat salah. Saudara bisa mengambil atau melakukan kesalahan tertentu. Jangan lari dari kesalahan. Jangan bersembunyi. Jangan pura-pura tidak tahu bahwa kesalahan itu tidak ada. Tetapi saudara, artikel ini tadi udah kasih pedoman. Yuk bikin salah. Cepat sadar. Segera cari solusi. Belajar sesuatu dari kesalahan itu dan sebarkan proses belajar Anda supaya orang lain tidak membuat kesalahan yang sama. Nah, supaya orang lain tidak membuat kesalahan yang sama. Disitulah saudara menjadi seorang manajer yang bijak, manajer yang baik, yang peduli pada organisasi. Oke, itu artikel yang pertama itu dulu.